Jesus be the center.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know and to count my gains but losses to the glory. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita sekali lagi bersyukur karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kita bisa bertemu di tempat ini. Kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, kita akan memuji bersama-sama, meninggikan nama Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang mengikuti secara online, saya juga mengucapkan selamat beribadah. Dan mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita masuk di dalam tahta kudus-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam tahta kudus-Nya, menghampiri dan menikmati hadirat Tuhan.
dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan ke sana. Dan biarlah Allah Roh Kudus juga yang akan menolong kita, memimpin kita sepanjang ibadah kali ini. Kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Kiranya Kristus Yesus Tuhan kita satu-satunya yang menjadi pusat hidup kita. Seperti tertuang dalam lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Jesus at the center. Tuhan Yesuslah pusat dari segalanya. Pusat hidup, pusat dari gereja kita. Hal yang lain di dunia menjadi redup ketika Yesus menjadi pusat hidup. Segala sesuatu berputar mengitari Kristus, Sang Raja, Juru Selamat, Allah yang kita sembah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, the center of it all. Center of it all. Jesus is the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue will confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Oh, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Terima kasih Tuhan, untuk Engkau membukakan mata rohani kami sehingga kami boleh memandang keindahan-Mu. Untuk anugerah mengerti bahwa Engkaulah pusat hidup kami.
Dan ketika sekiranya dalam hari-hari kami, Engkau tidak menjadi pusat hidup kami, tolong hati kami oleh Roh Kudus mengakuinya di hadapan-Mu. Karena Engkaulah yang memberi pertolongan dan pengampunan. Saudara terkasih, di waktu ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Di dalam Kristus, kami percaya kemuliaan salib-Mu Tuhan. Kemenangan, harapan, dan kekuatan. Dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapan dalam Kristus. Aku percaya Tuhan, ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, oh kekuatanku Tuhan, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Jemaat, kita menyanyi bersama satu kali lagi. Dalam Kristus ku percaya, amin, ada kemuliaan di balik salib-Mu. Yes Lord. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus, yang merekonsiliasi relasi manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Terima kasih kepadamu Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kami, menyadarkan kami betapa berdosanya manusia dan betapa besarnya anugerah-Mu. Di sana kami mengerti bahwa tidak ada hal lain yang di dunia ini yang lebih penting dan begitu berharga selain Kau Yesus. Hari ini kami merindukan Engkau Tuhan. Menolong kami kembali sekali lagi belajar kebenaran-Mu. Mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ajar hati kami ya Roh Kudus oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya ibadah ini berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Saudara terkasih, kita berdiri saat ini. Kita mengakui iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta,
Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Kiranya saat ini, saat kita memuji Tuhan, Tuhan sendiri yang memenuhkan piala hidup kita. Kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, apapun ekspresi Bapak Ibu, silakan bawa di hadapan Tuhan. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Amin. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan sendiri yang memenuhkan piala kita. Terima kasih Tuhan. Darahnya Tuhanmu yang memenuhi dalam kosongmu, datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Terima kasih Tuhan. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Yeay, thank you Lord. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Memenuhi hari ini di hatimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, pujilah Tuhan. Saudara terkasih, dipersilakan untuk duduk. Firman-Mu berkata, carilah wajah-Ku, maka kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas kami.
Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. amin. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat, Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. terima kasih untuk anugerah yang begitu besar Tuhan. Jiwa kami boleh melekat kepadamu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu, Kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. jiwaku melekat. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setia-Mu, Kasih setiamu terima kasih lebih Tuhan. dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya kami masih dimampukan untuk merindukan Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah lalai bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Sehingga Engkau selalu menumbuhkan kerinduan dalam hati kami kepadamu. Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami bahwa ada sebuah lubang yang begitu besar di dalam jiwa kami, yang tidak mungkin bisa diisi oleh apapun juga selain oleh Kristus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa terus dekat kepadamu, bukan karena kami yang menggandeng tangan-Mu, tapi karena Engkau yang menggenggam kami dengan kuat. Anugerah-Mu lah yang selalu menopang kami. Dan kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur di dalam ibadah kami terus-menerus merayakan kasih karunia-Mu di dalam Injil Yesus Kristus, di dalam kematian dan kebangkitannya, di dalam penebusannya yang sempurna dan beranugerah di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau setiap kali kami beribadah, mata rohani kami dibuka sehingga kami bisa melihat keindahan Injil dan keberhargaan Kristus, kecukupan Kristus di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh-Mu juga beranugerah atas kami, menolong kami, supaya kami bisa menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kuasa Injil. Perjumpaan yang pasti akan membawa perubahan di dalam hidup kami dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Nah, belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu saudara sekalian, terutama yang minggu lalu mungkin sedang liburan keluar kota, tidak sempat saya sapa secara langsung. Selamat tahun baru untuk kita semua, dan saya bersyukur di tahun yang baru ini kita memulai seri khotbah eksposisi Perjanjian Lama dengan kitab yang baru. Jadi kita sudah menyelesaikan kitab Amos, 9 pasal yang begitu panjang, puji Tuhan kita sudah selesaikan. Dan hari ini kita akan memulai sebuah kitab yang baru yang jauh lebih pendek dan topiknya lebih beragam daripada kitab Amos, yaitu Maleaki. Dan hari ini good news untuk kita hanya akan membahas satu ayat saja, yaitu pasal yang pertama, ayat yang pertama. Nanti kita akan membaca bersama-sama, tapi izinkan saya Bapak Ibu saudara sekalian untuk mengatakan seperti ini, bahwa kekristenan seringkali terlihat kurang natural, dalam tanda kutip, karena slogan-slogan yang dikumandangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita ditampilkan sebagai para pemenang yang tidak pernah sempoyongan di tengah perjalanan iman. Saya memberikan tanda kutip di situ pada kata natural, karena saya tahu kekristenan itu tidak natural. Kekristenan itu adalah supranatural. Allah bekerja terus di dalam diri kita. Tapi yang saya maksudkan dengan natural di situ adalah normal. Sesuatu yang tampaknya normal. Belum tentu benar, tapi normal. Natural dalam arti kita memperhatikan hakikat kita sebagai manusia yang berdosa. Entah berapa kali saya diundang khotbah di beberapa gereja, lalu pemimpin pujiannya biasanya tanya begini, bagaimana kabar saudara, gitu kan? Terus jawabannya adalah, kira-kira apa? Kalau saudara ditanya begitu, jawaban saudara? Baik. Salah, pemimpin pujiannya tidak terima kalau saudara cuma menjawab baik. Saudara harus menjawab apa? Luar biasa. Ada beberapa pemimpin pujian tidak terima kalau jawabnya luar biasa. Dia mintanya luar biasa gitu. Sungguh, saya berapa kali berada di tengah ibadah yang semacam itu. Yang kelihatannya ditampilkannya, kekristenan itu diisi oleh orang-orang yang luar biasa gitu. Yang tidak pernah lelah. Kekristenan itu diisi oleh orang-orang yang hebat dengan slogan lebih dari pemenang. Walaupun itu slogan Alkitab. Tapi ditafsirkannya seolah-olah kita nggak pernah lelah, kita nggak pernah menyerah. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri sebuah upacara pemakaman gitu, ibadah penghiburan. Dan saya melihat ada salah satu anggota keluarganya yang sangat terpukul dengan kepergian orang yang meninggal dunia itu. Sangat terpukul dan sempat pingsan beberapa kali. Nah, yang mengagetkan saya adalah cara orang-orang di sekelilingnya menghibur orang ini. Jadi diomonginnya begini, sudah nggak usah menangis. Kan emak ini sudah ada di sorga. Nggak usah nangis, emak sudah ada di sorga. Memangnya orang itu nangis karena khawatir emaknya masuk neraka? Orang itu menangis justru alasannya karena emaknya ada di sorga gitu loh. Bukan karena dia khawatir emaknya masuk neraka. Tapi kita memberikan penghiburan seolah-olah sudah orang Kristen jangan begitu. Kita ini harus kuat. Jadi orang Kristen itu kita ini harus gagah. Jadi orang Kristen kita ini harus tampil gilang gemilang, kelihatan spektakuler. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Maka kita harus terlihat hebat gitu kan. Amin saudara-saudara. Enggak begitu sih. Kalau kita mau jujur, saya dan saudara jujur, saudara pasti akan mengakui bahwa di sepanjang perjalanan iman kita, berapa kali kita sempoyongan?
Berapa kali kita berkata sambil menangis kepada Tuhan, Tuhan rasanya aku mau berhenti saja. Benar gak sih? Berapa banyak kita berada dalam situasi ketika kita mau mundur. Kita merasa ini bukan pilihan yang tepat. Tapi kita mau maju pun bukan pilihan yang mudah bagi kita. Mundur bukan pilihan yang tepat. Maju bukan pilihan yang mudah bagi kita. Bahkan ketika kita memutuskan untuk berdiam diri saja, terasa begitu sukar bagi kita. Itu pengalaman saya. Dan saya tahu beberapa orang Kristen yang otentik di hadapan Tuhan, yang jujur, mereka juga punya pengalaman yang sama. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu saudara di sini pengalamannya seperti itu atau tidak. Saudara sempoyongan di dalam mengikuti Tuhan. Saudara melihat dirimu dan saudara mendapati bahwa hidup saudara itu carut marut di hadapan Tuhan. Kita tidak seindah pandangan banyak orang tentang orang-orang Kristen. Dan kalau saudara hari ini datang dengan perasaan kerohanianku carut marut, aku sedang jauh dari Tuhan, rasanya aku sendiri gak mungkin bisa menerima diriku, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk saudara. Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan setia kepada umatnya yang carut marut di dalam spiritualitas mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian di tengah keterpurukan spiritual kita. Dan mari sekarang kita membaca Maleakhi pasal 1 ayat 1. Gampang sekali, pendek sekali, singkat sekali. Saya bacakan untuk kita semua Maleakhi pasal 1 ayat 1. Tapi kalau saya bacakan kelihatannya terlalu memanjakan jemaat ya. Cuma 1 ayat saja. Kita baca bersama-sama saja yang ada di gedung Renginden maupun di rumah masing-masing. Mari kita baca Maleakhi 1 ayat 1. 1, 2, 3. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Sekali lagi. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Karena pendek kita baca 30 kali ya. Tidak perlu, saudara nanti bisa hafal langsung. Nah, ayatnya sederhana sekali. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel melalui Maleakhi. Titik. Dan model semacam ini sebetulnya pembukaan semacam itu mudah kita temukan di berbagai kitab para nabi yang lain. Saudara nanti pulang ke rumah baca kitab para nabi, terutama nabi-nabi kecil, saudara baca saja begitu. Tahu ya nabi-nabi kecil? Nabi-nabi kecil itu kecuali Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Nah, semuanya itu adalah disebut sebagai nabi-nabi kecil. Kenapa disebut nabi-nabi kecil? Karena mereka dipanggil Tuhan pada waktu mereka masih kecil. Salah, nggak ada hubungannya. Nabi besar, nabi kecil itu ditentukan oleh panjang tulisannya memang. Jadi karena Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, Daniel itu tulisannya relatively long begitu, maka mereka disebut nabi-nabi besar. Kalau yang lain dikelompokkan menjadi nabi-nabi kecil. Nah, saya menduga nanti pada waktu masuk surga mungkin akan terjadi demo karena mereka kenapa disebut kecil? Hanya gara-gara tulisannya kurang panjang begitu kan ya. Nah, saya tidak tahu karena panjang tulisan itu seringkali penting ya pada waktu kita menulis paper misalnya atau skripsi. Wah, ini orang Indonesia tuh paling pinter saya perhatikan. Paper minimal gitu kan ya. Panjang halamannya minimal 15 gitu. Wah, kita udah mikir ini. Wah, jadikan 5 bab aja ya kan. 1 bab 3 halaman, 3 halaman. Tapi sebetulnya nggak lengkap 3 halaman. Karena biasanya cuma 2 halaman. Halaman ketiganya cuma 1 kalimat begitu kan ya. Terus titik, kosong semuanya. Balik halaman berikutnya di bab berikutnya. Siapa yang termasuk kelompok spesies ini? Yang pokoknya jumlahnya itu tetap memenuhi persyaratan gitu kan ya. Yang lebih menyebalkan adalah itu ditulis di kata pengantarnya gitu kan. Terima kasih oleh kemurahan Allah Bapa sumber segala hikmat dan kekuatan Yesus Kristus sang kebenaran melalui pertolongan Roh Kudus gitu kan. Roh penghibur dan roh kebenaran gitu. Itu kalau saudara memulai paper saudara dengan kata pengantar begitu di sekolah Kristen, di kampus teologi apalagi, dosennya itu mau kasih nilai D, sungkannya setengah mati. Sungkan terhadap Allah Tritunggal, nanti dianggapnya menghujat Roh Kudus, nah gitu kan ya. Makanya saya kalau periksa nggak pernah baca kata pengantar, saya kasih nilai duluan begitu kan, karena saya tahu itu mesti ada jargon-jargon yang begitu-begitulah gitu. Nah, Maleakhi pendek sekali ayatnya di awal, sangat pendek sekali dan kita mudah menemukan ini di berbagai tulisan para nabi yang lain. Nah, izinkan saya sebelum saya menjelaskan isi dari ayat tadi, izinkan saya untuk menerangkan analisa konteks historisnya. Karena kalau kita tidak tahu situasi historis Maleakhi melayani, maka kita mungkin tidak akan bisa menangkap pesannya dengan lebih baik.
Karena semua perkataan, semua isu itu berkaitan dengan konteksnya. Jadi pada waktu mengatakan sesuatu harus tahu konteksnya apa. Sebab kalau konteksnya tidak kita ketahui, maka kita sulit untuk memahaminya. Saya semakin paham itu setelah saya khotbah di SMP. Kalau khotbah di SD itu relatively menurut saya lebih gampang. Anak-anak itu pokoknya ilustrasinya kan nggak perlu berita apa. Pokoknya lucu, having fun, beres. Yang paling sulit itu adalah khotbah di anak-anak SMP menurut saya. Kenapa? Karena jurang usia saya dengan mereka itu cukup jauh. Kalau SMA mahasiswa masih oke lah. Mainannya itu masih sama semuanya gitu loh saudara. Kalau bicara yang masih paling yang bicaranya apa? BTS begitu kan ya. Blackpink, Jungkook dan sebagainya. Nah kita masih bisa mengikuti kan ya gitu. Tapi bayangkan kalau misalnya anak-anak itu semakin jauh dari kita. Saya pernah memberitahu kan ada orang tua yang saya nasihatin. Ibu, bapak sebaiknya belajarlah budaya-budaya anak kecil supaya bisa nyambung kalau ngomong. Paling tidak ngertilah K-pop. Apa itu Pak K-pop? Itu ya budaya Korea gitu loh Pak. Supaya ngerti kalau bincang-bincang sama anak-anak. Loh saya ini juga ngerti Pak masalah Korea. Oke saya tes ya. Kira-kira artis Korea yang Bapak Ibu Saudara paling kenal apa? Gitu. Dijawab Kim Jong-un. Presiden Korea Utara gitu kan ya. Jaraknya jauh banget. Jadi ketika kita mencoba untuk bicara tanpa tahu konteksnya, itu pasti akan sulit untuk dipahami. Beberapa rekan saya hamba Tuhan itu sampai menangis khotbah di depan anak-anak SMP. Kenapa? Ketika dia membuat guruan tidak lucu. Ya bagaimana bisa lucu? Mau mereka guruannya penyanyinya masih zamannya Doel Sumbang, Rita Sugiarto begitu kan ya. Betharia Sonata yang nggak paham bersyukur masih muda. Yang dari tadi nyengar-nyengar berarti di atas 40 tahun ya kan. Beda banget. Makanya kita perlu tahu beda konteksnya dulu. Nah, saya akan menerangkan konteks historis pelayanan Maleaki. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa kata Maleaki sendiri masih diperdebatkan. Para penafsir itu memiliki penafsiran yang beda tentang kata Ibrani Maleaki. Karena Maleaki itu bisa berarti nama orang. Maleaki. Tapi bisa berarti artinya itu utusanku. Maleaki itu bisa artinya utusanku. Saudara tahu kata malaikat nggak? Kata malaikat gitu. Nah kata malaikat itu artinya utusan. Tahu malak nggak? Malak. Dalam lagu Malam Kudus itu loh. Malak Kudus. Gitu. Wah itu lagu yang paling disukai oleh para penjahat, para penyamun. Ketika dia memeras orang lain dan dia menyanyikan lagu Malak Kudus. Gak tahu tak lagu itu? Ada kan? Lagunya itu liriknya itu adalah Malak Kudus gitu. Jadi memang ada kalimat seperti itu. Malak itu artinya utusan. Nah kalau ditambah dengan akhiran Malaki atau Maleaki itu artinya adalah utusanku. Nah sekarang yang benar yang mana ini? Apakah ayat 1 tadi bicara tentang seorang yang bernama Maleaki atau bicara tentang utusanku? Nah menurut saya di antara perdebatan yang ada ini, saya lebih sepakat dengan pandangan tradisional. Maleaki di sini adalah nama orang. Mengapa saya lebih setuju itu? Karena di dalam tradisi Yahudi memang ada nabi namanya Maleaki. Di dalam tradisi tulisan-tulisan Yahudi kuno ada nabi namanya Maleaki. Dan nabi ini dikaitkan dengan nabi-nabi lain yang sejaman dengan dia. Misalnya Hagai, Zakaria. Nabi-nabi yang melayani sesudah pembuangan. Alasan saya yang kedua mengapa saya setuju Maleaki di sini adalah nama orang. Sebab kalau diterjemahkan utusanku, ayatnya semakin sulit dipahami. Kalau diterjemahkan utusanku kan menjadi begini. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel melalui utusanku. Lah utusanku itu siapa di situ? Kan kita bertanya-tanya, utusanku di situ siapa? Kan lebih wajar kalau Tuhan itu mengatakan firman Tuhan kepada Israel melalui Maleaki. Rasanya lebih jelas di situ. Nah anyway, maksud saya untuk menceritakan ini bukan cuma untuk menunjukkan bahwa saya persiapan dengan baik sebelum khotbah, bukan itu. Tetapi maksud saya adalah karena kalau di situ bukan Maleaki, konteks historisnya kan bisa berbeda. Kalau kita menganggap meyakini ini Maleaki, maka konteks historisnya menjadi lebih mudah. Nah, kapan Maleaki melayani? Sedikit sejarah, saya minta maaf karena saya tahu sejarah ini adalah mata kuliah yang tidak disukai oleh banyak orang. Makanya ada orang yang bergurau, history is a course about dead people. Gitu.
yang biasanya cerita mata kuliah tentang orang-orang mati yang diajar oleh profesor yang sebentar lagi juga mati, karena biasanya yang ngajar sejarah tua-tua begitu kan ya. Dan ini adalah mata kuliah yang mematikan, karena kita biasanya tidak suka dengan pelajaran sejarah. Apalagi saya perhatikan kalau di Indonesia, pengalaman saya saudara, kalau belajar sejarah itu memang tidak pernah kita having fun gitu. Yang ditanya-tanyakan itu loh, di dalam soalnya yang dibahas itu kadang-kala menyulitkan. Misalnya nih, guru saya pernah mengajar sejarah gereja. Pertanyaannya begini, kapankah ulang tahun Ibu Martin Luther? Mama saya ulang tahun kapan aja saya nggak tahu. Terus ditanya mamanya Martin Luther lagi ya kan. Wong istri kita kapan ulang tahun aja beberapa saudara nggak ingat kok. Bener nggak sih? Bener nggak? Oh, ada jemaat di sini, saya telepon, Bu, selamat ulang tahun ya. Waduh, terima kasih Pak Yakub. Wah, kok ingat loh gitu. Lagi makan dia sama keluarganya. Terus suaminya tanya, ada apa? Ini Pak Yakub telepon, ngucapin ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Langsung makan bersama keluarganya buyar. Nah, masa sih ditanyain ulang tahunnya orang-orang lain? Ya kalau tokohnya masih masuk akal, ulang tahunnya Martin Luther. Ini ulang tahunnya mamanya Martin Luther lagi begitu kan ya. Terus saya masih ingat dosen saya itu memberi pertanyaan, siapakah yang dikenal dengan nama penginjil berkuda? Harusnya John Wesley. Teman saya jawab Pangeran Diponegoro. Nggak penting sama sekali ya, benar-benar pertanyaan yang nggak penting. Nah, tapi itulah yang membuat kita tidak suka sejarah. Jadi ini tantangan buat saya menerangkan sedikit sejarah kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, sebelum saya tampilkan detailnya, saya ingin mengingatkan kita begini. Jadi raja pertama Israel itu Saul, lalu Saul digantikan oleh Daud. Ini paham ya sekolah minggu. Daud mati digantikan oleh Salomo. Nah, setelah Salomo mati, sebagai hukuman Tuhan atas Salomo karena punya banyak istri dan kemudian dia menyembah banyak dewa asing, maka kerajaannya pecah jadi dua. Kerajaannya pecah jadi dua, yang utara itu dinamakan kerajaan Israel, terdiri dari 10 suku. Lalu yang selatan dikenal dengan nama kerajaan Yehuda, terdiri dari 2 suku. Lalu masing-masing kerajaan ini tidak akur dan punya sejarahnya sendiri-sendiri. Kerajaan utara akhirnya dikalahkan oleh bangsa Asyur, dan mereka dibagi-bagi, dibuang ke berbagai tempat. Penduduk Asyur, tawanan Asyur di tempat lain digabung jadi satu di utara. Makanya kerajaan Israel yang nanti saudara kenal dengan nama Samaria, ada kaitan dengan Samaria. Mereka bukan orang Yahudi yang murni karena telah terjadi kawin campur. Itu yang terjadi dengan kerajaan utara di Israel. Nah, yang kedua yang di bawah kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda punya sejarahnya sendiri, lalu dikalahkan oleh Babel. Mereka dibuang di Babel selama 70 tahun. Lalu Babel dikalahkan oleh bangsa Persia. Dan pada waktu bangsa Persia mengalahkan Babel, bangsa Yehuda dikembalikan lagi, diizinkan pulang ke tanah perjanjian untuk membangun Yerusalem, untuk membangun Bait Allah. Nah, kurang lebih sejarahnya semacam itu. Nah, saya beri kesempatan Bapak Ibu saudara untuk pijat-pijat kepala kalau bingung dari tadi. Jadi Salomo mati, pecah jadi dua. Yang utara namanya Israel, kerajaan Israel dikalahkan oleh siapa? Asyur. Kemudian yang selatan dikenal dengan kerajaan Yehuda, dikalahkan oleh Babel. Ditawan berapa lama? 70 tahun. Lalu Babel dikalahkan oleh Persia. Pada zaman Persia itulah maka bangsa Israel atau bangsa Yehuda lebih tepatnya dikembalikan ke tanah perjanjian. Nah, Maleaki beserta dengan nabi-nabi lain melayani setelah pembuangan. Jadi setelah kembali dari pembuangan, Maleaki bersama Hagai, bersama Sakaria dan sebagainya melayani umat Tuhan di situ. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagian berikut ini. Semoga tambah jelas. Jadi kalau kita melihat bagian ini saudara, maka kita bisa menemukan Maleaki itu melayani pada masa yang terakhir perjanjian lama. Masa terakhir setelah pulang dari pembuangan tadi. Nah, sebelum Maleaki itu sudah ada beberapa tokoh. Misalnya kita mengenal Zerubabel. Zerubabel membawa rombongan bangsa Yehuda pulang dari Babel. Lalu ada Esra juga. Esra membawa pulang rombongan yang lain dan mengadakan reformasi Taurat. Zerubabel membangun Bait Allah. Hagai mendorong umat Allah untuk melibatkan diri di dalam pembangunan Bait Allah. Jadi pada waktu Maleaki melayani, sebetulnya bangsa Yehuda yang pulang dari pembuangan sudah mendapati beberapa hal yang baik dari Tuhan. Yaitu apa?
Mereka sudah mendapati bait Allah yang hancur pada waktu Babel menguasai. Bait Allahnya dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Nah pada zaman Maleaki, bait Allah sudah mulai dibangun kembali. Lalu mulai ada reformasi Taurat oleh Esra. Esra datang membacakan Taurat, menyalin Taurat, bangsa Israel menangis luar biasa mendengarkan hukum Taurat. Lalu ada tembok Yerusalem karena Nehemia waktu pulang, Nehemia membangun tembok Yerusalem. Jadi apa yang dulu sudah hancur berantakan, perlahan-lahan Tuhan sudah mulai kembalikan. Tembok Yerusalem sudah ada, kotanya dibangun, bait Allahnya sudah ada, Tauratnya direformasi. Kalau saudara masih ingin tahu secara lebih spesifik, saya menduga bahwa Maleaki ini melayani sejaman dengan Nehemia. Kenapa? Sederhana alasannya. Karena topik-topik yang dibahas oleh Nehemia dan yang dibahas oleh Maleaki mirip semuanya. Karena mirip maka kemungkinan besar mereka melayani pada konteks yang sama. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara dari tadi mendengarkan saya dan bingung sebetulnya apa sih detail semacam itu? Nah ini dia ringkasannya. Ringkasannya adalah begini. Jadi keadaan yang baik tidak selalu disikapi dengan baik. Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya dengan cara apa? Yerusalem dibangun, temboknya didirikan, bait Allah dibangun, Taurat mulai dibacakan dan diajarkan lagi. Ini semua adalah pengalaman yang luar biasa. Tapi keadaan yang baik tidak selalu disikapi dengan baik. Ternyata bangsa Yehuda mengalami kesuaman secara rohani. Ketika mereka antusias mendengarkan reformasi Taurat, ternyata mereka cuma antusias sebentar saja. Setelah itu mereka masuk redup kembali kerohaniannya. Dan inilah gambaran situasi historis ketika Maleaki melayani. Jadi ketika Maleaki melayani, yang terjadi adalah seperti ini. Bangsa Yehuda sudah merasakan campur tangan Tuhan yang indah, tapi mereka tetap mengalami kesuaman secara rohani. Nah pertanyaannya adalah begini. Ketika Tuhan sudah berbuat baik dan ternyata disikapi dengan tidak baik, apakah Tuhan berhenti berbuat baik? Saya ulang sekali lagi. Ketika Tuhan sudah berbuat baik dan disikapi dengan cara yang tidak baik, apakah Tuhan berhenti berbuat baik? Nah kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saya dan saudara, saudara sudah berbuat baik kepada seseorang, disikapi dengan tidak baik, apakah kita akan tetap berbuat baik? Jawabannya jelas ya. Biasanya tidak. Ketika kita sudah berbuat baik, orang itu tidak menghargai kebaikan kita, malah melakukan hal-hal yang jahat kepada kita, maka kita akan berkata, ya sudah, enough is enough. Dengan mudah kita berkata, enough is enough. Tapi kita bersyukur melalui ayat yang akan kita bahas, ternyata Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam keadaan carut marut. Sekali lagi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang datang dengan keadaan yang carut marut, Bapak Ibu Saudara diterima oleh Tuhan, tapi bukan cuma diterima apa adanya, tapi Tuhan saat ini siap mengubah Bapak Ibu Saudara untuk menjadi semakin sama seperti Dia. Tuhan bukan cuma menerima apa adanya, tapi Tuhan tidak ingin kita tetap seadanya. Tuhan setia kepada kita. Dan kita akan melihat dua bukti Tuhan tetap setia kepada umatnya. Apa sih bukti bahwa Tuhan tetap setia kepada umatnya yang tidak setia ini? Yang pertama saudara adalah Tuhan tetap memberikan tuntunan kepada kita melalui firman-Nya. Saya bacakan ulang ayat kita. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Sederhana sekali. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Bayangkan begini saudara, Tuhan itu sudah memulangkan mereka dari pembuangan yang tidak menyenangkan. Tuhan sudah menyediakan semua yang mereka perlukan. Ada bait Allah di situ, ada Taurat, ada Yerusalem. Lalu mereka nggak bisa grateful, nggak bisa bersyukur, nggak bisa benar-benar mensyukuri apa yang Tuhan sudah lakukan. Bisa nggak sih Tuhan berkata begini, ya sudah kamu nggak mau mendengar, untuk apa aku bicara? Kamu tidak mau mendengar, untuk apa aku bicara? Aku sudah memberikan Taurat dan engkau tidak mau mendengar. Sudah, I stop talking to you. Bisa nggak Tuhan berkata begitu? Bisa, tapi bukan itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan tetap memberikan firman-Nya. Nah di ayat 1 tadi sebetulnya ada sedikit ketidakjelasan tentang kata ucapan ilahi. Ucapan ilahi di sini apakah sama dengan firman Tuhan? Ataukah dipisahkan dari firman Tuhan? Atau digabungkan dengan firman Tuhan? Karena ada ucapan ilahi, ada firman Tuhan. Bahasa Indonesia memilih untuk memisahkannya. Ucapan ilahi
titik firman Tuhan. Sebagian versi Inggris menggabungkan keduanya, ucapan ilahi tentang firman Tuhan gitu. Tapi ada juga versi Inggris yang menerjemahkannya begini, ucapan ilahi titik 2 firman Tuhan. Ada banyak cara untuk memahami ucapan ilahi ini, saudara. Saya sebutkan itu supaya kelihatan pinter saja. Sebetulnya terjemahan yang manapun tidak masalah, saudara ya. Kenapa? Karena sebetulnya artinya sangat mirip sekali. Kalau Bapak Ibu saudara menyelidiki kata Ibrani ucapan ilahi dengan kata Ibrani firman Tuhan, maka sering muncul bersamaan di dalam konteks yang kurang lebihnya sinonim. Sehingga saya sendiri merasa begini. Saya menafsirkannya bahwa dua kata ini dipakai hampir sinonim untuk penekanan. Sebetulnya ucapan ilahi saja sudah cukup. Tetapi ditambahkan firman Tuhan. Digabung dua-duanya itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini ditekankan. Tuhan sungguh-sungguh ingin menyatakan sesuatu kepada Israel. Jadi Tuhan sungguh-sungguh ingin berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan sungguh-sungguh ingin berbicara kepada kita. Kita seringkali saja yang gak mau mendengarkan suara Tuhan. Kita akan seringkali berkata begini kan, kalau doa sebagian orang tuh begini. Tuhan, biarkan aku mendengarkan suaramu sambil tutup mata. Dan jawaban Tuhan adalah, bukalah matamu, baca Alkitabmu. Aku sudah bersuara dari dulu. Banyak orang Kristen malas membaca firman Tuhan. Benar atau betul? Dari wajahnya kelihatan mengaminkan ya pertanyaan saya. Siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan dengan teliti? Wih, luar biasa, ada 300 orang yang mengangkat tangan. Bagaimana orang Kristen mau mendengarkan suara Tuhan? Tuhan itu sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita, saudara. Sehingga seharusnya itu menjadi kesukaan kita setiap hari. Ada berapa banyak orang Kristen malas membaca Alkitab. Membaca Alkitab hanya kalau nggak bisa tidur saja. Langsung buka kitab Imamat lah, kitab Wahyu lah gitu. Begitu dibaca pasti otomatis Tuhan berkarya, Roh Kudus memberikan ketenangan, damai sejahtera surgawi, besok pagi baru bangun. Seberapa banyak kita menyukai suara Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ketika bangsa Israel carut marut, saudara nanti akan melihat itu di dalam eksposisi berserinya. Mereka itu benar-benar mengalami kesuaman rohani, tidak serius di dalam ibadah, masih kawin campur, tidak setia kepada istrinya yang pertama dan seterusnya. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan sungguh-sungguh ingin berfirman. Dan ini dia poin saya. Maliaki itu nabi yang terakhir. Sehingga pada saat Tuhan masih berfirman melalui nabi, seharusnya ini anugerah yang harus dihargai. Karena setelah Maliaki meninggal, maka terjadi yang disebut 400 tahun zaman diam. Jadi antara perjanjian lama selesai sampai perjanjian baru mulai, Bapak Ibu, ada 400 tahun. Kalau kita baca kan kelihatannya Maliaki langsung nembus Matius. Maliaki dan Matius itu tetangga sebelah satu perumahan. Ternyata tidak, Bapak Ibu ya. Jadi dari Maleaki sampai Matius itu ada waktu 400 tahun lebih yang dikenal dengan nama 400 silent years. 400 tahun zaman diam. Maksudnya zaman diam itu apa? Zaman diam ini adalah istilah dari tulisan-tulisan Yahudi kuno yang mengatakan bahwa di dalam periode ini Tuhan tidak lagi berbicara kepada umatnya. Minimal mereka mengatakan Tuhan tidak berbicara lagi seperti dulu. Tuhan tidak mengutus nabi apapun kepada umatnya. Dan Tuhan tidak berbicara langsung melalui teofani. Menampakkan dirinya secara langsung dengan cara yang hebat. No, Tuhan tidak lagi melakukan itu. 400 tahun. Sehingga kalau saudara mempertimbangkan itu, sebetulnya saudara harus melihatnya begini. Firman Tuhan yang Tuhan sungguh ingin katakan kepada umat Israel di zaman Maleaki. Sebetulnya the last words. Itu firman Tuhan terakhir yang Tuhan bicarakan kepada umatnya. Makanya kita ini saudara kalau disapa oleh firman Tuhan kita harus bersyukur. Ketika dikritik oleh firman Tuhan bersyukur. Karena ada waktunya Tuhan stops talking to us. Ada waktunya Tuhan diam dan membiarkan kita di dalam keterpurukan kita, di dalam keberdosaan kita. Sampai pada akhirnya kita akan hancur berantakan. Dan di situ baru Tuhan bersuara lagi. Makanya kalau kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan, bersyukur.
Berkali-kali saya mengingatkan rekan-rekan hamba Tuhan di sini, kalau ada jemaat mengkritik engkau, bersyukurlah. Kalau ada jemaat yang terus terang bicara kepadamu, memberikan masukan kritikan, bersyukurlah. Kenapa? Saya ajarkan begini, karena tidak mudah jemaat mengkritik pendeta. Butuh banyak keberanian, benar gak sih? Sungkan dan seterusnya. Sehingga kita harus mengapresiasi kalau ada jemaat yang berani memberikan kritikan. Yang kedua, kalau jemaat memberikan kritikan, berarti jemaat itu memperhatikan kita. Karena dia melihat ada sesuatu yang gak beres. Lah kalau dia gak melihat kan gak tahu. Berarti dia memperhatikan kita. Yang ketiga, berarti jemaat mengasihi kita. Jemaat ingin supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang terakhir ini poin penting. Berarti jemaat masih percaya kita bisa berubah. Pernah nggak saudara sampai pada satu titik saudara berkata begini, percuma ngomong sama orang ini, percuma ngomong sama suamiku, nggak akan berubah. Pernah saudara sampai pada titik itu? Kalau saudara sudah tidak mau ngomong lagi, berarti saudara sudah give up sebetulnya. Makanya saya memberitahu rekan-rekan di sini, kalau ada jemaat yang dengan lemah lembut, dengan sopan mengkritik kita, berarti mereka masih yakin kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ada waktunya Tuhan itu berhenti bicara melalui siapapun. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, saudara. Di tengah keterpurukan kita, Tuhan masih menyampaikan firman-Nya. Tetapi bukan berarti dia akan melakukan itu terus-menerus untuk seterusnya. Belum tentu. Nanti kita akan membahas itu. Bahwa anugerah tidak selalu ada dan tidak selalu sama. Nanti kita akan bahas sampai di sana. Tapi ini poin yang pertama. Mengapa Tuhan itu tetap setia? Yaitu Tuhan tetap memberikan firman-Nya, memberikan tuntunannya kepada kita yang berdosa. Yang kedua, saudara, yang terakhir, mengapa Tuhan tetap setia kepada umatnya yang terpuruk? Buktinya adalah Tuhan tetap memperlakukan kita sebagai umat perjanjiannya. Saya bacakan ayat kita tadi, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Perhatikan kata Israel di sana. Firman Tuhan kepada Israel. Mungkin kalau kita membaca Alkitab dengan cepat-cepat, ya kita mungkin tidak akan banyak tanya. Tapi kalau saudara membaca Alkitab dengan pelan, saudara akan banyak tanya. Kalau saudara membaca pelan dan merenungkan, saudara bukan cuma punya pertanyaan, saudara punya kebingungan. Itu yang terjadi dengan saya. Ketika saya membaca ayat ini, saya cukup kaget. Karena penerima kitab ini, orang-orang yang dilayani oleh Maleaki disebut dengan nama Israel. Wow, saya cukup kaget. Kenapa saya kaget? Ini dia jawabannya. Karena secara politis mereka tuh bukan Israel. Secara politis mereka tuh Yehuda. Mereka bukan dari kerajaan Israel. Mereka dari kerajaan Yehuda. Sehingga saya yakin istilah Israel di sini bukan sebutan politis, tetapi sebutan secara teologis. Di tempat lain di kitab Maleaki, penerimanya itu disebut Yehuda. Bukan Israel, tapi justru persis in the beginning of the book. Seolah-olah ini menjadi payung yang memayungi seluruh bagian kitab ini. No matter what happened, you are still the Israelites. Engkau tetap adalah umat Israel, apapun yang terjadi. Seolah-olah Tuhan sedang berkata begini, aku mengembalikan kamu kembali pada zaman dulu, pada zaman Yakub, Israel itu. Ketika dua kerajaan belum pecah, ketika keadaanmu belum carut-marut semacam ini, Tuhan mengingatkan bahwa Dia Tuhan yang setia. Tuhan yang dulu memanggil Abraham, Ishak dan Yakub, menjadikan mereka umat perjanjian, adalah Tuhan yang sama yang datang kepada bangsa Yehuda sesudah pembuangan dengan semua keterpurukan dan kesuaman mereka. Dan Tuhan mau berkata begini, you are still my people. You are still my people. Tidak disebut firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, bukan. Tapi kepada Israel, umat perjanjian. Ini sederhana sekali. Tapi ketika kita merenungkan, ini hal yang luar biasa. Saudara, bagaimanapun keadaan kita, kita ini adalah anak. Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimanapun keadaan kita, kita ini adalah anak Allah. Dulu kita ini musuh. Lalu Tuhan mengorbankan anaknya, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Kita diberi status yang baru. Dulu musuh, sekarang anak. Dulu seteru, sekarang anak. Umat pilihannya Dia sendiri.
Mungkin nggak sih? Pada akhirnya Tuhan itu membuang anaknya. Kalau dari awal Tuhan memang tega membuang kita. Dari awal dia tidak akan mengubah status kita menjadi anak-anaknya. Harganya mahal, luar biasa. Untuk menjadikan saya dan saudara anak-anaknya. Tuhan membayar dengan harga yang begitu mahal. Mengorbankan anak tunggalnya. Saya yakin di tengah keadaan kita apapun saudara. Tuhan tetap akan berkata, engkau umatku. Tuhan ingin mengubahkan kita. Bangsa Israel diberi hukum Taurat, gagal. Tetap suam. Diberi bait Allah sudah dibangun kembali. Tetap aja ibadahnya asal-asalan. Ada reformasi Taurat, ada hukum Taurat. Tetap aja begitu. Dan menurut saya ini bukan kisah yang mengagetkan kok saudara. Menurut saya ini adalah perjalanan yang mewakili kita semua. Dengan usaha sendiri manusia memang tidak mungkin dapat menaati seluruh tuntutan hukum Taurat. Tidak mungkin saudara. Kita ini telah, sedang, dan akan terus gagal. Kita akan terus gagal melaksanakan tanggung jawab kita kepada perjanjian itu. Bagaimana kita bisa tidak gagal? Saya kasih contoh ya dari Yakobus 2 ayat 10. Yakobus berkata begini, barang siapa menaati seluruh perintah Tuhan, tapi melanggar satu, ia melanggar seluruhnya. Sekarang saya tanya, saudara itu melanggar hukum Taurat satu atau seluruhnya? Seluruhnya. Saya juga begitu. Karena ketika saya melanggar satu, berarti saya melanggar seluruhnya. Tidak mungkin saya bisa menjalankan tanggung jawab saya sebagai umat perjanjian. Walaupun saya berusaha sebisa mungkin, tetap tidak bisa. Tidak percaya, saya ganti ayatnya. Yakobus 4 ayat 17 berkata begini. Jadi barang siapa tahu apa yang baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi tahu apa yang baik, tidak melakukannya, ia berdosa. Satu hal yang paling enak tentang dosa adalah kita tidak perlu repot-repot melakukannya. Bagi saudara yang malas berbuat dosa, ini kabar baik untuk saudara. Saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara sudah berdosa. Luar biasa ya, katakan amin. Kita tahu yang baik terus kita tidak melakukan itu sudah dosa. Misalnya ya Tuhan berkata begini, pergilah jadikanlah semua bangsa milikku. Kita diem aja, gak pergi, gak beritakan Injil. Dosa gak? Dosa. Saya berapa kali berjumpa dengan orang-orang ya, bahkan orang Kristen yang ngomong kepada saya begini, saya ini heran Pak, kenapa ya hidup saya susah Pak? Padahal saya ini loh Pak, orangnya baik. Saya jahat apa sih sama orang? Saya loh gak pernah begini, gak pernah Pak. Gitu kan. Wah luar biasa. Saya beritahu memang sih mungkin hidupmu baik kelihatan. Apa yang dilarang kamu tidak langgar. Tapi kamu sadar gak sih? Apa yang diperintahkan kamu tidak lakukan. Itu juga dosa. Saya dulu pernah memberi contoh kan. Doa yang paling berdosa, yang paling kurang ajar berkaitan dengan misi adalah doa ini. Tuhan kami mau berdoa untuk suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil. Untuk unreached people group di mana-mana. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Menjamah mereka sehingga mereka menjadi murid-Mu. Saya berapa kali mendengar doa begitu. Dan ini doa yang kurang ajar. Karena ayatnya sudah jelas. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Yang suruh pergi siapa? Yang disuruh pergi siapa? Kita kan ya, Tuhan nyuruh kita pergi, lalu kita berdoa. Tuhan aku berdoa kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Menjadikan mereka murid-Mu gitu. Kelihatannya rohani ya, tapi kurang ajar banget. Tuhan nyuruh kita pergi, sekarang kita nyuruh Tuhan yang pergi gitu kan. Masih kurang yakin lagi kalau kita berdosa. Ayatnya saya ganti ya. Matius 5 ayat yang terakhir. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ada orang yang punya pikiran begini teman saya. Loh kita kan gak mungkin sempurna. Terus dikasih perintah supaya sempurna. Gak mungkin. Berarti yang ngasih perintah salah. Terus dia ngomong gini. Makanya menurutku katanya dia. Kata teleios di sini artinya itu bukan sempurna. Teleios di sini itu artinya itu matang atau dewasa. Terus saya bilang gini. Oke ya teleios muncul 2 kali loh di ayat itu. Coba terjemahin deh. Hendaklah kamu matang
Sama seperti Bapamu yang di surga matang. Yang benar aja. Bapak di surga masa matang dewasa. Dia udah tua bukan dewasa. Enggak lah. Kata teleios itu untuk Bapak di surga berarti sempurna enggak? Sempurna. Dan kita memang diperintahkan untuk menjadi sempurna. Loh tapi kan kita enggak bisa. Loh justru itu poinnya. Every second we are sinners. Setiap detik kita ini orang berdosa. Kenapa? Karena setiap detik kita tidak mungkin mencapai perintah itu. Baru nanti kita berjumpa muka dengan muka bersama juru selamat kita Yesus Kristus. Maka kita dibuat sempurna seperti dirinya. Kesempurnaan itu bukan usaha kita memang. Dan ini adalah kisah yang tidak baru bagi kita. Umat Tuhan diberi apapun, ya tetap aja mereka gagal. Tapi kita bersyukur ya, walaupun mereka gagal sebagai umat perjanjian, perjanjian Tuhan tidak pernah batal. Tuhan menjanjikan pemulihan perjanjian. Tuhan sudah mengadakan perjanjian yang baru. Banyak nabi sudah diutus sebelum Maleaki untuk memberitahu, nanti aku akan memberikan perjanjian yang baru, perjanjian yang baru, perjanjian yang baru, yang beda dengan yang lama. Lalu Tuhan ketika malam terakhir dia mengambil cawan berisi anggur, membagikan kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tuhan itu sudah tahu manusia gagal melaksanakan tanggung jawabnya kepada perjanjian. Maka Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru dan Tuhan menggenapinya di dalam Kristus Yesus. Sehingga di tengah kegagalan kita akan baik-baik saja. Kenapa? Karena yang membuat Allah menerima kita itu bukan usaha kita. Yang membuat Allah menerima kita adalah korban Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Wah berarti saudara berkata kalau gitu ya berbuat dosa aja semampunya ya. Seenaknya jadikanlah berdosa itu hobi kita. Tidak. Kalau saudara masih punya pikiran, wah mari hidup semaunya saja. Berarti saudara perlu bertanya apakah saudara sudah diselamatkan atau tidak. Karena keselamatan itu bicara tentang mata kita yang diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melihat the beauty of the gospel. Kita bisa melihat keindahan Injil dan kita bisa melihat keberhargaan Kristus di dalam hidup kita. Apakah kita akan menjual keindahan dan keberhargaan itu dengan dosa yang merupakan sampah begini? Kalau saya selalu menasihati anak-anak saya dan diri saya sendiri. Saya menasihati beberapa orang begini, saudara. Hidupmu itu harganya mahal, ditebus dengan darah yang mahal. Jangan digunakan untuk hal-hal yang rosokan. Gak pantas. Ibaratnya saudara punya piano, grand piano yang baru, saudara ambil kayunya hanya untuk bakar jagung. Engkau dibeli dengan harga yang mahal, saya dibeli dengan harga yang mahal. Mari kita jaga kekudusan kita dengan selalu bersandar pada kasih karunia-Nya. Saya akan tutup khotbah saya dengan 2 kalimat saudara. Yang pertama adalah ini. Allah tidak hanya menyampaikan firman, tetapi mengutus sang firman, anaknya sendiri ke dalam dunia yang berdosa supaya manusia benar-benar dimampukan untuk kembali kepada dirinya. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, saudara akan melihat bahwa Allah terus-menerus berfirman, terus-menerus berfirman. Allah mengutus nabi-nabinya kepada umatnya, tapi tidak ada perubahan. Umatnya tahu apa yang harus dilakukan, tapi umatnya tidak mampu melakukannya. Makanya Allah mengutus anaknya sendiri sang firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus sendiri berkata di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi Allah bukan cuma menyampaikan firman. Tetapi Allah mengutus sang firman anaknya sendiri. Supaya kita yang tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat. Akhirnya Kristus yang melakukannya bagi kita. Luar biasa. Dan saya ingin mengajak kita membaca kalimat yang terakhir bersama-sama. 1, 2, 3. Anugerah tidak selalu ada dan tidak selalu sama. Selama masih ada, syukurilah dan rengkuhlah. Saya mau bacakan sekali lagi untuk kita semua. Anugerah tidak selalu ada dan tidak selalu sama. Selama masih ada, syukurilah dan rengkuhlah. Saya ingin saudara benar-benar paham apa arti anugerah. Anugerah itu gampangnya begini. Anugerah itu dibedakan dari upah dan dibedakan dari jatah. Kalau upah berarti kita berusaha, Tuhan memberi imbalan kepada kita. Anugerah bukan itu. Anugerah itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Anugerah bukan upah. Tapi yang kedua juga penting.
Anugerah itu bukan jatah. Beberapa orang berkata, ya harusnya Tuhan memberikan kepada semua dengan cara yang sama. Loh, kalau begitu, yang kamu minta itu bukan anugerah, yang kamu minta itu jatah. Semua orang harus terima. Saya yakin di dalam kedaulatannya, di dalam hikmatnya, di dalam kebebasannya yang mutlak, Allah selalu memberikan anugerah. Tetapi anugerahnya tidak selalu sama bagi kita. Dan untuk beberapa orang yang benar-benar mengeraskan hati, ada waktunya memang anugerah tidak selalu ada. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, dan Roh Kudus dari tadi membuat hatimu resah, mengingatkan engkau tentang dosa-dosamu, mengingatkan engkau untuk kembali kepada Allah penciptamu, penebusmu, pemeliharamu, yang bisa memberikan kepuasan. Di tengah kekosongan jiwa yang selama ini engkau isi dengan dosa, engkau isi dengan berbagai macam hal yang dicari oleh dunia, tapi tetap engkau tidak merasakan damai sejahtera. Kalau selama mendengarkan khotbah, Bapak Ibu Saudara di gedung ini maupun di rumah masing-masing, Roh Kudus menggelisahkan hatimu. Ini waktunya, kembali, come home. Tuhan sudah siap untuk menyambut saudara pulang di sana, karena dia tahu dia adalah tempat yang terbaik supaya saudara bisa mendapatkan ketenangan jiwamu. Ada waktunya anugerah tidak ada waktunya anugerah tidak selalu sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil waktu, merenungkan firman ini dan mengambil respons secara pribadi di hadapan Tuhan. Injil sudah diberitakan. Di dalamnya ada kabar buruk bahwa kita orang-orang yang berdosa, yang tidak punya pengharapan apapun kecuali di dalam Kristus saja. Di dalam Injil juga ada kabar gembira bahwa apa yang kita gagal lakukan sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Mari kita datang kepada Kristus bersyukur. Masing-masing kita, mari kita datang kepada Kristus bersyukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih di tengah kegagalan kami Engkau terus mengejar kami. Mari masing-masing kita bersyukur, boleh bersuara dengan pelan, boleh di dalam hati kita. Mari kita bersyukur. Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah menyerah mengejar kita. Menaklukkan kita kembali kepada kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih. Yang kedua, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang tadi digelisahkan oleh Roh Kudus melalui Injil. Diingatkan tentang keterpurukanmu, tentang dosa-dosamu yang mungkin orang lain tidak tahu. Mungkin engkau merasa jijik dengan dirimu sendiri. Di tahun yang baru ini Tuhan ingin menyapa engkau. Tuhan ingin berkata, you are still my people. No matter what happened, you are still my children. Mari kita bersyukur saudara, apapun yang terjadi Tuhan siap merangkul kita kembali. Mari kita tanggalkan semua dosa kita. Tahun lalu mungkin menjadi tahun yang paling sukar bagi kita dalam banyak hal, termasuk di dalam kerohanian. Tapi ini adalah tahun yang baru. Mari datang kepada Tuhan, tangannya terbuka untuk saudara. Mari kita kembali pulang kepada pencipta kita, kepada penebus kita. Karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada pulang kepada Tuhan sendiri. Dia siap merangkul engkau dan memulihkan hidupmu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan malu, mohon ampun atas semua dosa-dosa kami. Baik umat-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami tahu kami gagal menaati seluruh tuntutan. Kami tahu kami tidak akan pernah bisa menjalankan tanggung jawab kami sebagai umat perjanjian. Kalau mengandalkan usaha kami, maka kami tidak punya pengharapan sama sekali. Tapi kami bersyukur apa yang kami gagal lakukan sudah dilakukan Kristus dengan sempurna di atas kayu salib bagi kami. Kami tetap tidak sempurna, tapi kami yakin kami nanti akan disempurnakan di dalam Kristus. Kami sekarang masih carut marut, lelah, bingung, bahkan kecewa di tengah perjalanan kami. Tapi kami percaya kami tidak pernah sendirian. Sehingga kami dengan lantang bisa berkata, tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui. Yang penting dengan siapa kami berjalan. Selama kami berjalan dengan Gembala Agung kami, lembah kekelaman akan menjadi tempat yang paling aman.
Kepadamulah ya Kristus, kami datang di depan salib-Mu, melemparkan semua kesalahan dosa kami, dan menerima uluran tangan-Mu. Ini kami, terimalah kami, ampunilah kami, pulihkanlah kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15 tertulis, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jemaat, ini waktunya untuk mempersembahkan syukur kita bagi Tuhan. Jemaat yang beribadah onsite nanti bisa memasukkan persembahan dalam amplop dan juga memasukkan pada kotak seusai ibadah. Untuk jemaat yang beribadah online bisa transfer melalui kris ataupun transfer yang nanti akan ada di layar. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita melihat warta gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Mari dukung pembangunan kelas 5, 6, dan water tank TK SD Kristen Exodus Sorong. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening misi berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. Shalom jemaat Rex sekalian, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Di momen ini izinkan saya menyampaikan sebuah kabar gembira yang mungkin mengagetkan kita. Jika Tuhan menghendaki, bulan Juni ini kita akan membuka cabang yang baru di Galaxy Mall, lebih tepatnya di GM3. Nah mungkin kita bertanya mengapa kita perlu membuka yang baru dan mengapa di Galaxy Mall. Nah saya akan menerangkan pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu membuka cabang yang baru? Ada dua alasan. Yang pertama karena selama pandemi ini dan sesudah pandeminya berakhir, kita menemukan bahwa oleh kemurahan Tuhan, jumlah jemaat baru di Rex semakin bertambah. Dan saya ingin kita semua tetap mempertahankan momentum ini. Kita membutuhkan tempat yang baru supaya kita bisa menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Yang kedua, karena saya mengamati bahwa segmen jemaat usia 25 tahun sampai 50 tahun di REK perlu diperbanyak. Bukan berarti kita tidak punya segmen itu, tetapi saya mempercayai bahwa segmen ini perlu diperbanyak supaya nanti pada akhirnya orang-orang yang ada di segmen ini bisa melayani mereka yang ada di segmen di bawahnya, usia di bawah 25 tahun atau di atas usia 50 tahun. Pertimbangan inilah yang membuat saya berserta penatua dan seluruh hamba Tuhan yakin bahwa ini waktunya bagi kita untuk berani melakukan lompatan dan mengadakan di Galaxy Mall atau di sebuah mall. Nah kita bertanya, mengapa diadakannya di mall atau lebih tepatnya di Galaxy Mall? Nah sebagaimana kita ketahui kalau kita ingin menjangkau segmen usia 25 sampai 50 tahun, maka salah satu tempat yang patut dipertimbangkan adalah sebuah mall, di mana setiap keluarga muda ini bisa datang beribadah dan sesudah itu mereka bisa family time, bisa makan, bisa mengajak anaknya bermain, belanja, dan seterusnya. Kalau kita ingin menjangkau segmen itu, maka mall adalah pilihan yang tepat. Nah, mengapa kita memilih Galaxy Mall? Karena dibandingkan dengan yang lain, lebih sesuai dengan segmen kita. Ada beberapa opsi yang lain, tapi Galaxy Mall termasuk salah satu yang cocok dengan segmen yang kita ingin jangkau. Lalu selain itu juga, penawaran yang diberikan harganya sangat baik sekali. Memang tidak murah, tapi sangat baik sekali. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang jemaat sekalian bisa lakukan? Ada banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu saja dengan berdoa.
Yang kedua adalah dengan menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang tinggal di daerah sekitar mall tersebut. Atau mungkin menjangkau orang-orang yang belum punya gereja yang tetap. Atau mungkin selama ini orang Kristen tapi KTP saja, tidak pernah pergi ke gereja. Yang ketiga adalah melibatkan diri di dalam pelayanan. Kita masih membutuhkan banyak pelayan. Dan REK GM yang baru ini memutuskan tidak akan mengambil pelayan dari cabang-cabang yang sudah ada. Jadi kita tidak akan memakai para pelayan yang sudah melayani Tuhan di cabang masing-masing. Kecuali tentu saja dalam situasi yang sangat-sangat dikecualikan. Secara umum kita sangat membutuhkan pelayan Tuhan yang baru. Nah, yang keempat adalah kita bisa mendukung secara dana. Nah, bagaimana cara kita memberikan dukungan secara dana? Bapak Ibu Saudara bisa memberikan janji iman untuk renovasi gedung, atau janji iman untuk uang sewa tiap bulan, atau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan pinjaman tanpa bunga. Nah, semua cara melayani ini sudah ada di dalam link berikut ini. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara yang ingin melibatkan diri mendukung pekerjaan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara bisa masuk di dalam tautan yang sudah diberikan di layar, lalu Bapak Ibu Saudara mendoakan semua opsi pelayanan yang ada di sana. Saya sungguh berdoa semoga kabar ini menjadi kabar yang menggembirakan kita semua. Kita ingin gereja kita memberkati lebih banyak orang. Mari kita doakan bersama-sama, mari kita dukung bersama-sama, dan kita melakukan ini semua hanya untuk kemuliaannya saja. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati kita. Mungkin sih kalau gereja orang bilang misi pasti larinya tuh ke pemberitaan Injil, keluar dari gedung. Entah dia ke luar negeri, dalam kota, dalam negara sendiri, tapi biasanya lebih ke tempat-tempat yang susah deh, yang kurang orang menjangkaunya. Bagi orang Kristen ya, misi itu adalah kegiatan untuk menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat yang mengampuni dosa manusia dan mengajak semua orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Penting dong. Tidak semua tempat itu kan dijangkau. Amanah agung, Yesus kasih itu kan pergi dan jadikan semua bangsa murid. Karena Tuhan Yesus yang memerintahkan kan untuk memberitakan Injilnya sampai ke ujung bumi. Untuk memberitakan Injilnya berarti kan harus ada orang-orang yang memberitakan. Ya berarti pekerjaan misi dibutuhkan untuk pemberitaan Injil. Semua orang Kristen dong. Siapapun bisa. Karena itu kan panggilan. Sependeknya pengetahuan saya sih belum ada kan. Kalau semua orang ya belum, mungkin hanya orang tertentu saja. Gaung-gaungnya sih iya, tapi pelaksanaannya sih Punya program misi, orang-orangnya aku yakin udah terpapar dengan penjelasan misi dengan baik sih. Tapi kalau menjalankan, aku pikir udah cukup baik dalam menjalankan misi dan menyerukan misi bagi orang Kristen. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Slide-nya bisa ditampilkan, mungkin. Nah, yang pertama saya memberi penekanan kepada ini, konsumsi yang dinikmati bersama-sama setiap akhir ibadah. Jadi gereja membuka kesempatan untuk kita semua bisa mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Mari kita saling berbagi. Caranya adalah dengan mengisi form yang sudah disediakan di bawah. Bapak Ibu bisa memilih tanggal dan jumlah konsumsi yang akan Bapak Ibu persembahkan untuk dinikmati bersama-sama. Itu ada di bawah. Lalu yang berikutnya adalah mengenai seminar misi. Tadi sudah disampaikan cuplikan teasernya gitu. Kurang lebih pentingnya untuk kita mengetahui tentang misi. Nah, nanti akan diadakan seminar pada tanggal 30 Januari ya bulan ini. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti acara ini. Bapak Ibu bisa menghubungi hamba Tuhan, bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Ibu Feni kalau yang tahu, yang kenal.
Kalau yang belum kenal mungkin bisa menghubungi kepada Ibu Herlin, admin gereja, yang setiap hari kecuali Senin ya, ada di tempat ini. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan. Nah mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan, lalu kita juga berdoa untuk doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati sehingga Tuhan memakai persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Kau yang akan memberkati anak-anak-Mu yang mengelola, hamba Tuhan majelis, para pengurus. Biarlah mempergunakan persembahan ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini kami juga terus berdoa, memohon biarlah Tuhan yang akan memelihara, mencukupkan setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum bisa mengumpulkan persembahan pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, dan kami percaya pemeliharaanmu cukup bagi kami. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan menolong bangsa ini, jikalau tahun ini dan mungkin juga tahun depan adalah tahun di mana bangsa ini akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan presiden, dan suasana itu sudah mulai terasa saat ini. Dan kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menolong, biarlah Engkau yang akan memberikan keamanan, kestabilan politik. Kami berdoa menyerahkannya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa, biarlah boleh menjaga, mengatur, memberikan satu kebijakan-kebijakan sehingga pemilu yang akan dilaksanakan biarlah boleh berjalan dengan baik. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak Tuhan, biarlah Engkau yang akan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami juga boleh menjadi masyarakat yang mendukung untuk perkembangan, untuk pemilihan pemimpin yang bertanggung jawab bagi bangsa negara ini. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia ini yang secara khusus sedang mengalami bencana alam. Kami menyerahkan biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami, anak-anak-Mu yang ada di daerah pesisir pantai di Pulau Jawa, di pesisir pantai utara. Jikalau banyak di antara mereka yang mengalami banjirop, Tuhan kami berdoa biarlah Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu ini. Engkau yang juga akan memakai aparat pemerintahan di dalam memberikan bantuan, menyalurkan bantuan, biarlah tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkannya Tuhan sekali lagi untuk umat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami semua juga terus boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian kami. Walaupun seringkali kami jatuh bangun, tetapi kami bersyukur jikalau kasih-Mu tetap setia kepada kami. Engkau memberikan topangan, Engkau memberikan arahan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan kami untuk terus kami berpaut kepada Engkau. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan, biarlah kami semua semakin hari semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan, dan kami juga semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkannya Tuhan, doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan biarlah kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang akan melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada engkau. Dan kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menolong, menopang, menyertai di dalam setiap perjalanan iman. Kiranya segala hal yang baik dan yang manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagi engkau mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.